Puji Tuhan, Shalom. Ibadah kita akan segera mulaikan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau boleh berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini, siap memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan.
terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu mari kita naikkan ucapan syukur dan pujian bahwa Dia mati bagi kita, karena Dia baik bagi kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami, dan Engkau Allah yang mati bagi kami. Haleluya, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, haleluya, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, puji Tuhan, terima kasih. Dia ada di dalamku, Ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa sahnya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. haleluya, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Apapun keadaan dunia saat ini, yang kita tahu Dia Allah El Shaddai yang selalu memberkati kita. Haleluya Yesus.
takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus
Shalom, selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepada Engkau untuk setiap kesempatan yang Allah berikan bagi kami untuk kami dapat menikmati firman-Mu. Sebab kami tahu kebutuhan utama kami adalah firman-Mu yang hidup. Sebab firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang memperbaiki kami, firman-Mu yang menegur kami, bahkan menuntun kami. Sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran dan berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini Allah Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati yang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Sebab firman yang tertulis hanya huruf yang mati. Tetapi Roh-Mu akan menerjemahkan itu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sadar bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya pada hari-hari yang terakhir ini. Di tengah situasi dunia yang mengglobal. Di tengah situasi dunia yang mengalami satu masa yang sukar. Tetapi justru Allah hadir untuk menolong kami dan menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami yang ada. Berfirmanlah Tuhan, kami siap akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan masuk dalam pembacaan firman Allah yang kami ambil dari Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pagi hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kita menambah iman. Di tengah situasi dunia yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kegelisahan yang sedang terjadi. Tetapi firman Allah datang kepada kita pagi ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini mengajar kita untuk kita memiliki keyakinan iman yang kuat kepada Tuhan. Pertama diingatkan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada kepribadian Allah yang tidak terbatas dan yang kudus yang memperdulikan kita. Iman itu adalah iman yang bertindak. Allah mengajar kita pagi hari ini supaya kita memiliki keyakinan yang kokoh akan ketidakterbatasan Allah untuk menolong kita. Di tengah situasi yang ada ini banyak orang yang berseru kepada Bapak Presiden, tolong kami ini dan itu. Tetapi ingat, pertolongan yang sempurna hanya datang dari pihak Allah itu sendiri. Kita harus yakin bahwa ketidakterbatasan Allah menolong kita, sehingga saat kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat akan nyata. Yang kedua dikatakan, kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan pahala, upah. Dikatakan sih, upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada satu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh setiap orang bila dia sadar bahwa dia ada bersama dengan Allah. Kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Kehadiran Kristus bersama dengan dia. Sehingga dalam situasi yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah, di dalam ayat yang pertama dari kitab Ibrani ini berbicara tentang iman. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Hari-hari ini saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak kali kekhawatiran muncul di dalam hidup kita. Saat-saat kehilangan pekerjaan, kehilangan mungkin saudara yang dikasihi karena penyakit yang sedang merajalela dalam dunia ini. Tetapi ingat, arahkan pandanganmu kepada Tuhan.
Memiliki iman yang sungguh. Iman adalah menuntut yang tidak mungkin menjadi mungkin. Menjangkau yang tidak mungkin. Ingat saudara-saudara, Allah mengerjakan hal-hal yang besar bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita perhatikan, ada satu hal yang pernah disampaikan oleh Tuhan di dalam Injil Lukas. Ini perlu kita bacakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, dikatakan demikian ayat yang ketiga. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunglah engkau dan tertanamlah dia di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Saudaraku yang kasih, lari kepada ayat firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini tentang iman. Murid-murid diajarkan oleh Tuhan untuk menjaga diri, menjaga hati. Di tengah situasi yang sedang terjadi pada hari-hari ini, hati ini adalah hati yang sangat perlu kita awasi dan kita jaga. Kita harus sadar di dalam kehidupan kita yang ada ini, benar-benar kita dapat mengawasi hati dan pikiran. Yesus berkata, jagalah dirimu. Kata jaga di sini, saling menegur dan saling mengampuni. Kata mengampuni ini bukan hal yang gampang dilakukan oleh setiap manusia. Orang yang memiliki iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, ingat saudara-saudara, imannya harus bergerak, imannya harus bekerja. Di dalam ayat yang keempat dikatakan kalau 7 kali ia berbuat salah dalam 1 hari. Wah, 7 kali kita harus mengampuni. Wah, murid-murid mulai berpikir, mana bisa? Ini perasaan ini saudara-saudara kalau disinggung oleh orang, waduh namanya sakit, namanya daging itu tetap sakit. Tetapi firman Tuhan katakan, 7 kali ia berbuat dosa dalam 1 hari, 7 kali dia datang, 7 kali juga engkau akan mengampuni dia. Akhirnya murid-murid mana berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Karena mereka merasa bahwa tidak mungkin, tidak sanggup mereka akan memberi pengampunan kepada orang-orang itu. Tetapi saudara-saudaraku yang kasih, saat murid-murid berbicara demikian, apa jawaban daripada Yesus kepada mereka? Saudara-saudara, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil. Nah, perhatikan di sini tentang prinsip daripada biji. Benih. Di dalam Matius pasal yang ke-13, Yesus berbicara juga mengenai biji ini. Dikatakan begini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang. Nah saudara-saudara, kalau biji hanya ditabur begitu saja, ya tetap biji saja. Tetapi dalam ayat yang ke-32 dikatakan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila ia sudah tumbuh, perhatikan saudara, biji yang sudah tumbuh itu akan menghasilkan buah. Nah saudara-saudaraku, sehingga kita lihat, kita sebagai anak-anak Tuhan, memiliki iman, tapi iman bukan sekedar iman, tetapi iman yang bertindak. Sehingga di dalam Paulus katakan kepada si jemaat di Roma, pasal yang ke-12, ayat 6 bagian B itu, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kita masing-masing. Jadi iman itu sudah ada pada kita. Allah sudah mengaruniakan iman itu. Tetapi iman bukan hanya sekedar iman. Ada satu cerita atau ini kebenaran di Mesir, yaitu Raja Tut ya dimakamkan di bawah piramida ya, piramid. Nah, waktu dia dimakamkan ada
beberapa benda yang dikubur bersama-sama dengan dia, yaitu pertama emas, harta bendanya, kedua madu, dan ketiga ada benih, itu benih gandum. 1.500 tahun kemudian itu kubur dibongkar. Waktu dibongkar itu kubur, dia lihat itu ada emas, ada harta benda yang lain, bahkan ada madu, tetapi ada benih. Bayangkan 1.500 tahun benih itu tetap ada. Dia tetap benih dengan jumlah yang sama, tidak ada pertumbuhan di sana. Akhirnya yang menggali kubur itu mengambil benih itu, mulai ditabur di satu tempat, yaitu di pinggir sungai Nil. Dan di dalam cerita itu benih itu mulai tumbuh dan dikatakan benih yang sangat unggul. Dan hasilnya luar biasa. Benih itu menghasilkan 100 kali ganda. Bayangkan, biar itu benih yang unggul, kalau tidak ditaburkan, itu tetap benih dan tidak ada multifikasi di sana. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan di sana. Dia tetap benih saja. Saudara-saudara, 1.500 tahun tidak ada pertumbuhan karena dia tinggal benih. Seringkali gereja Tuhan memiliki iman, tapi tidak bertumbuh imannya karena tidak ditaburkan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Allah datang kepada kita pada pagi hari ini, bahwa iman kita harus bertumbuh. Ada sesuatu yang Tuhan akan buat di dalam benih itu. Nah, perhatikan di dalam firman Tuhan di sini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memberikan satu perumpamaan tentang pertumbuhan. Ya, di sini dikatakan waktu benih itu tumbuh sangat bagus, menghasilkan buah, dan saudara-saudaraku yang kasih, ada proses pertumbuhan. Nah, jadi bagaimana iman kita bisa bertambah? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Nah, saudara-saudara, ada benih. Benih yang ada pada engkau telah diberikan oleh Tuhan, yaitu iman. Benih itu membutuhkan wadah, yaitu tanah yang subur. Nah, firman Allah katakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, jadi iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah atau firman Kristus. Nah, saudara-saudara, firman yang hidup di dalam kita ada proses pertumbuhan. Mendengar dan menjadi pelaku firman Allah. Kalau saudara hanya baca firman, hanya baca saja, saudara-saudara, tanpa pekerjaan roh di dalam kehidupanmu, itu tulisan hanya mati. Tetapi dengan kuasa daripada roh Allah, engkau akan lihat bagaimana kau mau diproses oleh firman Tuhan. Dalam kitab 2 Timotius, Paulus katakan kepada Timotius, pasal yang ketiga ayat yang ke-16 itu, firman Allah itu yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat. Pertama, saudara-saudara, mengajar. Jadi harus kita siap diajar. Satu benih itu mulai ditanam, ada proses. Dia tidak diam begitu saja, tapi dia mulai pecah. Dia masuk dalam tanah itu, dia mulai pecah. Sakit saat kita diajar oleh firman Tuhan itu, aduh gak cocok dengan kita punya hati. Aduh, ada orang boleh pikir, itu saya yang ditegur itu saya yang dibilang, dia tahu. Tapi ingat saudara, saat mulai firman Allah memproses kita, mengajar kita. Sudah diajar, terus mulai dinyatakan kita punya kesalahan. Nah, itu lebih parah lagi. Kalau sudah mulai dinyatakan kita punya kesalahan, itu telinga mulai merah. Nah, tapi ini proses pertumbuhan. Kita harus menerima apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita harus menerima apa yang ditegur oleh firman Tuhan. Kita harus menerima, katakan, memperbaiki kelakuan kita. Gereja Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Iman harus bertumbuh. Ada proses di dalam kehidupan kita ini. Dibentuk, diperbaiki, ditegur. Bahkan masuk dalam didikan. Mendidik orang dalam kebenaran. Masuk dalam disiplinnya Allah. Ingat saudara-saudara, harus memiliki hati. Tanah hatimu yang subur. Tempat kediaman. Benih itu bertumbuh, diproses supaya kita siap ditaburi dan ada proses pertumbuhan daripada benih itu. Yang kedua, benih itu bisa tumbuh bila mana ada air. Kalau tanah yang kering saja, benih itu akan mati. Ada air di sana. Pertama, wadah tanah.
Ada air kuasa Roh Kudus harus menyirami gereja Tuhan pada hari-hari ini. Tanpa kekuatan daripada Roh Allah yang menguasai, mengairi kehidupan roh kita, membasahi untuk menghidupkan benih firman itu dalam hidup kita, adalah kuasa Roh Kudus. Paulus sampaikan kepada kitab Roma, pasal 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu keinginan Roh Allah. Bila mana kita mau memberi tempat, ya, disirami oleh air kuasa firman Allah dan air Roh Kudus menguasai kehidupan kita, kita masuk dalam proses, kita dipecah, itu benih itu akan menjadi pecah. Mulai ada satu pertumbuhan, keluar pertumbuhan dari sana. Aduh, saudara-saudara, daging tidak cocok. Paulus katakan kepada sidang jemaat di Galatia itu. Ya saudara-saudara, kalau saudara baca dalam Galatia pasal 5, ayat yang ke-16, 17 dan seterusnya. Dia mulai, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak mengikuti keinginan daging kita ini. Sebab dalam ayat 17 dikatakan sebab keinginan daging memang berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Itulah sebab, itu dua-dua itu akan bertentangan. Roh kita menginginkan kehidupan dari sorga. Daging kita berontak karena ingat saudara, keinginan daging kita ini berlawanan dengan keinginan roh. Itulah setiap kali kita rasanya tidak cocok. Saya ingin lakukan ini. Ingat saudara-saudara, Yesus katakan barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Tetapi Yesus katakan salib yang aku berikan kepada kamu ringan. Asal kita memiliki kemauan. Saat kita mau menerah kepada Tuhan. Mau dalam prosesnya Tuhan. Ingat saudara-saudara. Allah akan menolong engkau bukan dengan kekuatanmu. Maka saat Yesus menyampaikan kepada murid-murid, jagalah hatimu. Sehingga saat kamu saling menegur, menasehati. Kalau saudaramu salah, 7 kali dia datang, 7 kali kau mengampuni. Ini Tuhan berbicara mengenai bagaimana pertumbuhan iman kita adalah orang yang siap mengampuni, melepaskan pengampunan. Nah saudara-saudara, daging kita ini adalah daging yang menuju kepada maut. Tetapi roh yang menghidupkan kita adalah menuju kepada kehidupan dan damai sejahtera. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita berikan tempat kepada roh Allah memproses kehidupan kita, iman kita bertumbuh, kita akan membawa damai sejahtera kepada saudara-saudara kita. Membawa sejahtera kepada anak-anak kita, membawa sejahtera kepada suami kita, membawa sejahtera kepada istri kita. Maka dalam rumah tangga umat-umat Tuhan, tumbuh iman yang kuat. Maka rumah tangga itu adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara-saudaraku, jadi Roh Kudus memiliki peran penting di dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Di dalam yang ketiga saudara-saudara kita lihat wadah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan daripada benih itu adalah sinar matahari. Sudah ada hujan, sudah ada matahari, saudara-saudara ada panas. Kadang-kadang kita mengalami panas terik di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi ingat, ada sinar kemuliaan Kristus. Ada kasih Allah yang merangkul, yang menghangatkan benih itu. Yang menghangatkan engkau di tengah situasi panas terik. Saya ingat waktu Abraham di tengah panas terik yang dialami. Dia keluar dari pintu kemahnya dan dia duduk di pintu. Sebab di pintu itu ada angin. Angin yang membuat dia segar. Ada panas tapi ada angin. Saudara-saudara saat dia duduk di pintu, saudara ingat bahwa ada 3 tamu yang datang kepada dia. 3 pribadi Allah. Pintu itu adalah Yesus sendiri. Di saat engkau mengalami panasnya terik matahari, situasi yang membuat engkau menjadi panas gelisah, pergilah kepada Yesus. Di pintu itu, di dalam Yesus engkau temukan kesegaran. Kita butuh matahari, kita butuh hujan. Kita butuh segala situasi membentuk dan mendewasakan
iman gereja Tuhan pada hari-hari ini menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Dan engkau harus sadar, di dalam firman Allah yang kita bacakan tadi dalam Ibrani, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ingat saudara, berpaling kepada harus percaya bahwa Allah ada. Jadi di dalam segala situasi hidup kita, ada Allah, ada Tuhan yang siap menolong setiap kehidupan kita ini. Jadi benih itu tumbuh, ada wadah tanah yang subur. Ada benih firman Tuhan yang ditaburkan. Ada air, yaitu kuasa Roh Kudus yang menirami hati kita. Ada matahari, itu kasih Bapa yang merangkul gereja Tuhan di situasi yang tidak mungkin. Tetapi justru itu proses benih itu mulai bertumbuh. Maka saudara-saudara, firman Allah katakan, ingat dalam Kolose pasal yang pertama ya, di dalam Kolose pasal pertama ayat yang ke-23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goyah, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Saudara-saudara, firman Allah itu senantiasa membawa kita kuat dan teguh berdiri untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang hidup. Maka dengan tegas firman Allah ya yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya supaya benar-benar hidup daripada umat-umat Tuhan, belajar untuk melihat kemuliaan Kristus kembali, apa yang disampaikan oleh Allah kepada murid-muridnya di dalam Injil Lukas ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu membuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali dalam sehari, 7 kali engkau dalam pengampunan. Saudara, kedewasaan iman pada gereja Tuhan pada hari-hari ini terlihat dari pengampunan. Mau belajar mengampuni. Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejar kekudusan. Iman yang kuat, iman yang siap mengampuni orang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni gereja Tuhan, iman yang kuat adalah iman yang benar-benar hatinya melepaskan kasih kepada setiap orang, bahkan orang yang menyakiti hatinya sekalipun. Banyak kali pengalaman-pengalaman ini dialami oleh hamba Tuhan, bahkan kami secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat. Tetapi kami boleh melihat di saat kita melepaskan pengampunan. Saya suka katakan kepada anak-anak, khususnya anak-anak saya, kalau saya tidak suka mereka melihat situasi yang kami alami. Karena bagian kami spesial, bagian anak-anak berbeda. Jadi jangan sampai kita orang tua, kalau kita bermasalah dengan orang lain, anak-anak tidak perlu tahu. Sehingga jangan mereka memiliki akar kepahitan. Nah saudara-saudara, saya tanamkan, ingat baik. Iman yang bertumbuh, yang siap. Iman yang dewasa adalah yang siap melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti hatinya sekalipun. Haleluya. Gereja Tuhan pada hari-hari ini, ingat situasi kita saudara-saudara yang sedang terjadi. Saya senang sekali setiap kali saya baca firman Tuhan yang mengatakan, Yesus katakan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Saudara-saudara, setiap kali kau disakiti seseorang, uji imanmu. Adakah engkau dewasa dalam iman? Adakah imanmu bertumbuh kalau kau siap melepaskan pengampunan? Saudara-saudaraku, hari-hari yang kita ada, jaga diri, jaga hati, jaga pikiran. Sehingga dengan tegas firman Allah katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan ada. Coba lihat diri kita sendiri, berapa banyak pelanggaran yang kita buat. Berapa banyak kali kita membuat sakit hati Tuhan. Tapi berapa banyak kali Yesus mengampuni kita. Berapa banyak kali Yesus merangkul kita. Berapa banyak kali saat kita datang kepada Dia.
Dia katakan sejauh timur dari barat, aku melemparkan dosamu, tidak ingat lagi. Bagaimana kita bisa mengingat dosa orang lain, kesalahan orang lain? Mari mulai katakan, Tuhan tambahkan iman kami, supaya kami mampu melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti hati kami. Hari ini biar kekudusan Allah mengalir di dalam gereja Tuhan. Saling menegur, saling menasihati, saling mengingatkan, dan saling mengampuni. Kalau itu tidak ada, seperti murid-murid katakan, Tuhan tambahkan iman kami. Sehingga kita mampu berjalan dari kemenangan iman kepada kemenangan iman yang terus menerus diperbaharui oleh Tuhan. Sebagai yang terakhir kita baca dalam Kolose, ini firman Allah mengingatkan kita. Dalam Kolose pasal yang ketiga, dikatakan demikian firman Tuhan. Dan dalam ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halik. Allah mau kita menjadi serupa dengan Dia. Terus menerus ada proses iman kita dibentuk. Terus menerus diperbaharui. Bukan kita ini instan menjadi orang kudus. Tapi mau diperbaharui hari lepas hari. Sampai masuk di dalam kesempurnaan gereja. Saudara mau diperbaharui oleh Tuhan. Saudara mau bertumbuh dalam iman. Ikuti proses Tuhan. Biar firman Allah itu bagaikan pedang yang bermata dua. Kita diingatkan, kita ditebas, kita diperbaiki, sakit rasanya. Tapi ada siraman Roh Kudus mengairi kehidupan kita. Ada kehangatan daripada kasih Bapa menghangatkan kita. Sehingga kita mampu berdiri di dalam kekuatan Kristus Yesus. Karena Tuhan tolong kita pada pagi hari ini. Sehingga umat-umat Tuhan di tengah situasi ini tetap berpegang kepada Kristus. Dan berkata, Tuhan Engkau ada bersama dengan saya. Aku kuat bukan karena saya. Aku bisa bukan karena saya. Aku bisa karena Engkau. Bersama dengan Allah kita dapat lakukan perkara yang besar. Tuhan berkati. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat firman Allah yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarkan kami masuk dalam prosesnya Tuhan. Walaupun daging kami sakit, tidak cocok dengan keinginan kami. Asal itu kemauan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berikan kemampuan kepada kami. Tambahkan iman kami. Sehingga kami mampu menjalaninya. Kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang hidup. Kami bertumbuh terus di dalam Engkau. Dan siap di saat kami disakiti, mungkin kami difitnah, ataupun kami mengalami hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan kami. Tapi kami belajar berkata, apa yang Tuhan buat itu baik. Roh Kudus, firman, roh, dan kuat kuasa daripada kasih Bapa itu biar melingkupi setiap hati kami. Kami sadar bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak berjalan sendiri, kami tidak melangkah sendiri, tapi kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Sehingga kekuatan yang daripada Allah itu memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Sehingga kami terus bertumbuh ke arah Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh umat-umat-Mu. Khususnya kami pada hari ini, kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Biarlah tubuh-Mu yang sudah dihancurkan, dipecah-pecahkan untuk kami. Dan darah-Mu yang sudah tertumpah untuk membasuh seluruh hidup kami. Sehingga benar-benar kami menikmati kasih Kristus yang nyata di dalam kehidupan kami yang ada. Kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami, kuduskan perasaan kami. Sehingga kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa yang kudus. Bila mana di antara umat-umat-Mu yang sakit, biarlah kesembuhan bilur-bilur Yesus menjamah dan memulihkan kami. Dan hati kami terus berpaut kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah terima pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari saya akan bacakan
firman Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita akan makan roti ini dan dengarkan sekali lagi firman Allah ini dengan baik-baik. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap pribadi mengucap syukur kepada Tuhan untuk tubuh dan yang sudah dipecah-pecahkan karena kita. Dan mari saudara-saudara, angkat cawan di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Allah yang sudah menyerahkan seluruh hidupmu bagi kami. Engkau mati dan di dalam kematianmu kami dihidupkan. Engkau bangkit dan dalam kebangkitanmu kami menang bersama-sama dengan Engkau. Berkati seluruh umat-umatmu pada pagi hari ini. Setiap mereka yang mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Darahmu yang sudah ditumpahkan, tubuhmu yang sudah dihancurkan, itu semua Engkau kerjakan untuk kami. Biarlah kami menghargai pengorbananmu di kayu salib. Segala sesuatu Engkau serahkan bagi kami. Dan biarlah rohmu terus bekerja di dalam kehidupan kami yang ada. Sehingga kami melangkah dengan satu kepastian, satu kemenangan yang Kau telah kerjakan di kayu salib. Dan saat itu berkata, sudah selesai. Di sana Engkau selesaikan masalah kami, penyakit kami, persoalan kami. Dan Engkau Tuhan yang siap mendukung kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu. Biarlah kasih-Mu tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara-saudara kita terima berkat dari Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, terus menuntun, memimpin, menolong, menguatkan, meneguhkan kita. Sampai Yesus datang kedua kali Maranatha, kita dijumpai tanpa cacat dan celah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua orang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.